Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tentang sleep patch ya. Jadi mungkin masih banyak banget teman-teman, terutama yang baru-baru yang masuk ke dunia kripto, terutama untuk penggunaan decentralized exchange atau DEX dan juga DeFi biasanya bingung apa itu sleep patch sih? Apakah sleep patch itu merugikan atau menguntungkan? Dan kenapa harus ada sleep patch? Biasanya seperti itu. Jadi di sini gue akan buka namanya website itu dari Zipmax, tapi ini nggak di endorse ya. Jadi ini kebetulan aja gue nemu informasi ini dari Zipmax supaya teman-teman bisa sambil baca juga ya. Jadi di sini kita baca bareng-bareng ya. Apa itu sleep patch? Jadi sleep patch adalah perbedaan antara harga yang diharapkan dengan harga yang digunakan ketika transaksi jual dan beli berlangsung. Kondisi selisih harga yang kerap dijuluki sebagai sleep ini dapat terjadi kapan aja. Jadi, tapi kebanyakan kondisi ini itu terjadi ketika volatilitas pasar sedang tinggi dan pengguna lebih banyak menggunakan market order. Nah, slip juga bisa terjadi ketika terjadi pembelian atau penjualan dalam jumlah besar. Tetapi ketika pesanan aset dieksekusi, volume aset yang tersedia untuk mempertahankan bid atau ask spread tidak mencukupi. Jadi ketika melakukan transaksi di platform exchange, Anda tentu saja mengharapkan angka jual dan beli transaksi sesuai dengan harga yang berlangsung saat transaksi dilakukan. Akan tetapi, sering sekali hal ini tidak terjadi karena volatilitas pasar aset kripto yang sangat fluktuatif. Sebab perbedaan harga aset kripto bisa berganti setiap detiknya. Ya, ketika slip terjadi, baik trader maupun investor mau tidak mau harus menerima perbedaan harga yang terjadi saat transaksi. Nah, contoh kasus slippage dalam aset kripto itu sebenarnya ada banyak ya. Dan nanti gue akan kasih contoh beberapa project yang ada slippage-nya, yang butuh slippage besar, bahkan sampai di atas 10% itu ada. Lalu di sini kita pelajari dulu ada dua jenis tipe slippage, yaitu yang pertama adalah slippage positif dan juga slippage negatif. Untuk slippage positif itu terjadi ketika Anda membeli aset kripto dengan harga yang tereksekusi lebih rendah daripada Anda klik transaksi. Hasilnya Anda mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi Anda. Sebaliknya, jika harga eksekusi itu lebih mahal ketimbang saat Anda klik, maka kondisi ini dikenal sebagai slippage negatif. Sebab kenaikan harga membuat keuntungan Anda berkurang. Berikut ini beberapa contoh slippage yang biasa terjadi di pasar investasi, salah satu aset kripto. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Nah, di sini ada normal atau tidak ada slippage. Ya, jadi biasa kalau normal atau tidak ada slippage ini itu biasa terjadi di centralized exchange. Contohnya toko kripto, Binance, Zipmax, Bybit, Huobi dan lain-lain. Itu adalah centralized exchange. Ya, ingat ya perbedaan centralized exchange dan juga decentralized exchange atau DEX. Ya, checks or DEX. Nah, checks ini itu teman-teman contoh melakukan pembelian atau pengajuan ZMT token dengan harga 70.000 sebesar 350.000. Lalu ketika dieksekusi, teman-teman akan mendapatkan ZMT seharga 70.000 dan berhasil membeli 5 ZMT. Jadi karena 70.000 satu tokennya dikali dengan 5 akan mendapatkan 350.000. Ya, jadi modal teman-teman 350.000 itu dapat 5 token ZMT dengan harga 70.000. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu kalau kita pembelian di centralized exchange tanpa ada slippage sama sekali. Nah, lalu kalau teman-teman membeli token atau melakukan pertukaran, penjualan di decentralized exchange itu apa sih? Contohnya baik banget, ada PancakeSwap, ada KuCoin, ada SushiSwap, ada Uniswap, dan lain-lain. Itu adalah decentralized exchange. Nah, contoh slippage positifnya adalah, contoh teman-teman mengajukan pembelian ZMT token dengan harga 70.000 sebesar 350.000 rupiah. Namun ketika dieksekusi, teman-teman mendapatkan ZMT seharga 69.000 dan berhasil membeli 5,072 ZMT. Artinya teman-teman mendapatkan harga yang lebih rendah atau lebih baik dan ZMT lebih banyak dari ekspektasi Anda. Jadi kalau dicek kan 350.000 dapatnya di harga 70.000 dapatnya 5. Ternyata kalau kena slippage positif, teman-teman dapat tokennya lebih banyak nih kayak gitu ya. Karena perubahan harganya tiba-tiba cepat ya, tiba-tiba turun. Nah, itu slippage-nya seperti itu. Lalu yang kedua adalah slippage negatif. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Slippage negatif ini paling sering terjadi. Jadi contoh teman-teman mengajukan pembelian ZMT dengan harga 70.000 sebesar 350.000, namun ketika dieksekusi Anda mendapatkan ZMT seharga 71.000, berarti lebih mahal 1.000 dong. Otomatis teman-teman mendapatkan token itu lebih sedikit, yaitu 4,929 ZMT kayak gitu ya. Biasanya untuk slippage positif ini sangat jarang sekali terjadi, tapi sedangkan untuk slippage negatif itu lebih sering terjadi. Biasanya seperti itu. Oke, nah
Contoh beberapa project, gue akan memperlihatkan beberapa project yang membutuhkan slip patch besar, kayak gitu ya. Contohnya apa aja? Contohnya adalah kita ambil di sini ada beberapa coin micin yang gue buka, ya. Nah, untuk slip patch yang besar-besar ya di atas 0,5%, normalnya untuk semua koin atau token yang tanpa slip patch itu normalnya hanya butuh 0,5% slip patch ya. Jadi kalau teman-teman buka PancakeSwap ya, di sini kalau teman-teman bagian PancakeSwap, habis itu ke pencet yang bagian gear atau setting ya. Di sini kalau teman-teman cek slip patch tolerance itu standarnya atau normalnya adalah 0,5% ya. Jadi itu berlaku untuk semua jenis koin atau token yang tanpa ada pajak atau tax. Nah, biasanya koin-koin yang memiliki teks itu rata-rata adalah koin-koin micin. Rata-rata, nggak semua, tapi rata-rata adalah koin micin yang jumlahnya banyak banget, ya, yang temanya doge atau apapun itu memiliki teks atau pajak. Cara ngeceknya gimana kok? Cara ngeceknya gampang, teman-teman hanya perlu buka websitenya. Contoh, teman-teman pengen beli buff Floki coin, misalnya, ya. Kalau teman-teman rajin, ya, melakukan analisa, membuka website, teman-teman bisa tahu slippage itu berapa sebenarnya. Ya, kita ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagian tokenomiknya di sini, ya. Ya, di sini dia kan ada kasih keterangan. Rata-rata project-project micin seperti ini, dia akan ngasih keterangan berapa total fee dia, berapa teks dia. Contoh di sini adalah total fee dia itu 12%. 12% ini kemana? 12% ini dibagi menjadi buyback dan liquidity itu 6%, marketing 4%, dan reward itu 2%. Jadi total 12%. Artinya, kalau teman-teman pengen beli Buff Floki ini, Buff Floki coin ini, teman-teman harus setting slip patch-nya adalah 12%. Caranya gimana? Caranya gampang, teman-teman klik bagian gear. Kalau beli dia di PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, dan decentralized exchange lain kurang lebih sama. Ya, di sini kita bisa atur slip patch. Teman-teman klik bagian setting, habis itu ke bagian yang ini, teman-teman masukin 12. Kayak gitu, 12%. Ya, kalau gagal gimana kok? Kalau gagal teman-teman naikkan lagi ya, naikkan lagi menjadi kita tambahin, misal kita tambahin kelipatan 2, berarti 14%. Kayak gitu. Ya, kalau gagal lagi teman-teman naikkan lagi jadi 16%. Kenapa sering gagal sih kok? Karena ya itu, dia pertama ada pajak, yang kedua adalah perubahan harganya itu sangat signifikan sekali kayak gitu. Ya, sangat cepat sekali perubahan harga naiknya atau turunnya dia. Itulah kenapa slip patch itu teman-teman harus naikkan setinggi-tinggi mungkin ketika membeli token-token atau koin-koin micin seperti ini. Kayak gitu. Ya, jadi kalau yang Bufflock itu standarnya adalah 12, ini adalah standar. Tapi supaya berhasil teman-teman boleh naikkan menjadi 14%. Kayak gitu. Oke. Nah, habis itu kita coba lihat project lainnya seperti apa. Contoh di sini ada The Essential Coin, ya. Teman-teman kalau ke bagian bawah, kita lihat bagian bawahnya, kita cari-cari di websitenya, di informasinya, pasti dia ada namanya teks. Nah, di sini biasanya ESC token economic. Nah, di sini kan ekonomiknya. Ekonomiknya, teman-teman cek aja bagian teksnya. Di sini ada 15% teks. Ya, jadi dia udah bilang bahwa teks dia itu 15%. Baginya kemana? Baginya adalah reflection itu 5%, itu liquidity-nya itu 4%, marketing promotion 3%, dan juga buyback and burn 3%. Jadi total slip patch yang teman-teman harus masukkan minimal atau standarnya adalah 15% ketika membeli. Ya, jadi teman-teman klik setting lagi, habis itu masukkan 15% di sini. Oke, maka otomatis di bagian slippage tolerance dia akan berubah menjadi 15%. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Contoh lain lagi apa? Contohnya adalah Baby Doge nih, ya. Baby Doge, teman-teman tinggal cari aja ke bawah. Kita lihat ya, di sini pasti ada informasi tentang teksnya. Nah, di sini dia bilang our token nomic ya. Teksnya adalah 5% ke liquidity dan 5% itu ke holder. Artinya, di sini kan dia nggak ada bilang total teksnya berapa, tapi teman-teman tinggal hitung aja 5% tambah 5% jadinya 10%. Berarti standarnya adalah 10%. Teman-teman tinggal ubah masukin 10%. Kayak gitu. Ya, jadi otomatis slippage tolerance-nya jadi 10%. Oke. Nah, di sini gue ada solusi buat teman-teman yang ribet ngubah-ngubah slippage ini. Jadi gue ada dua solusi. Yang pertama adalah kalau teman-teman pengen beli koin-koin micin yang membutuhkan slippage, ya, supaya nggak gagal, teman-teman ubah slippage tolerance ini menjadi 49%. Ya, kok besar kok, nanti kepotongnya 49% juga dong. Enggak kok, tenang aja. Kepotongnya nanti akan sesuai teks dasar dia. Jadi contoh kalau kayak Floki Coin kan teks dasarnya 12%. Maka walaupun slippage teman-teman itu 49%, tetap akan kepotong hanya 12% aja. Kalau dia di sini Essential Coin ini taxnya 15%, maka akan tetap terpotong 15% saja. Kalau di sini teman-teman 10%, ya tetap akan kepotong 10% saja walaupun slippage-nya 49%. Itu tips gue yang pertama. Ya, buat pengguna PancakeSwap
Uniswap, SushiSwap, dan apapun itu yang ada sistem settingan untuk slip patch-nya. Ya, semua teman-teman bisa masukin 49%. Kayak gitu. Kalau masih gagal juga, ya sebaiknya hindari. Jangan beli koin tersebut kalau masih gagal. Artinya, biasanya yang kalau gagal seperti itu, koinnya bermasalah. Kayak gitu. Oke, nah tips yang kedua adalah teman-teman beli di PuCoin. Ya, teman-teman bisa buka website yaitu pucoin.apps. Ya, teman-teman buka pucoin.apps, habis itu teman-teman ke bagian trade. Teman-teman connect wallet dulu. Di sini ada tombol connect wallet dulu. Habis itu teman-teman ke bagian trade. Nah, di sini ada namanya auto slip patch ya. Ini biarkan hidup. Hidupnya gimana? Hidup ini warna hijau. Kalau kalau mati dia kayak gini, warna abu-abu. Kalau dia hidup warna hijau. Kayak gitu. Kenapa auto slip patch? Jadi si PuCoin ini bisa otomatis ya mengubah slip patch-nya sesuai dari project-nya. Jadi contoh kita pengen beli Baby Doge ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja kontak address-nya di sini. Teman-teman biasa ada kontak address di website. Ya ini biasa ya kita copy. Kita udah copy, teman-teman ke bagian PuCoin, masukkan select currency-nya, masukin kontak address-nya, tunggu sebentar, maka akan muncul Baby Dogecoin, klik. Nah, teman-teman ketika membeli, misalnya di sini gue akan beli 0,3 gitu ya. Ya, 0,3, maka token yang gue dapatkan itu bukan segini. Ya, ini hanya proyeksi aja. Ya, tapi minimumnya segini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada slippage tadi, ada pajaknya 10%. Ya, jadi ketika teman-teman swap, maka otomatis sistem dari si PuCoin ini akan mengubah slippage itu menjadi 10%. Kayak gitu ya. Menurut gue lebih enak pakai PuCoin daripada menggunakan PancakeSwap karena auto slippage ini tuh sangat membantu dan biasanya itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada swap di PancakeSwap. Oke, ya contoh lain teman-teman pengen beli The Essential Coin misalnya. Ya kita tinggal copy address-nya aja. Oke, terus teman-teman ke PuCoin, tinggal masukkan aja di sini. Maka akan muncul The Essential, teman-teman tinggal swipe aja. Kayak gitu. Nanti teman-teman swipe, slippage-nya akan otomatis berubah. Oke, jadi itu tips kedua dari gua. Jadi teman-teman buat yang suka pakai PancakeSwap, tinggal ubah jadi slippage-nya 49%. Kalau teman-teman pengen pakai PuCoin, itu lebih enak ya. Tinggal nyalin auto slippage-nya aja, jadi nggak usah pusing lagi. Jadi semoga video ini membantu teman-teman memahami apa itu namanya slippage. Ya, semoga nggak bingung lagi. Ya, karena buat teman-teman yang suka beli koin micin ya atau token micin itu biasanya rata-rata sebagian besar itu ada namanya pajak atau tax di mana pajak itu teman-teman mau nggak mau harus meningkatkan atau memperbesar slippage-nya supaya transaksinya berhasil. Oke, sekian informasi yang gue berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga mendapatkan wawasan tambahan buat teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.